Kondisi halaman depan dan bangunan SDN Bingkeng 02. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah bagian dari halaman SD Negeri Bingkeng 02. Nah, di lahan SD Bingkeng 02 ini terdapat 6 bangunan. Bangunan A yaitu ditempati oleh ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang kelas 5. Bangunan B yang terletak di sebelah atas adalah ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 3, dan ruang kelas 4. Bangunan C terletak di bagian belakang bangunan A yang difungsikan untuk ruang kelas 6. Bangunan D yang ada di sebelah bawah difungsikan sebagai ruang perpustakaan. Bangunan E adalah bangunan di belakang bangunan A untuk WC laki-laki, dan bangunan F adalah bangunan untuk WC perempuan. Dari keenam bangunan yang ada di SD Negeri Bingkeng 02 terdapat 4 bangunan yang mengalami kerusakan, yaitu dari bangunan A, bangunan B, dan bangunan D, serta bangunan F. Bangunan A yaitu ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang kelas 5. Bagian belakang dari ruang kepala sekolah, atapnya masih menggunakan baja ringan, dan bagian pelafonnya ini sudah mengalami kerusakan atau lapuk ya. Selanjutnya kita ke bagian depan ruang kepala sekolah. Atapnya mulai pada retak dan banyak ditemukan juga keretakan di berbagai sudut bagian atap. Nah, selanjutnya masuk ke ruangan kepala sekolah. Dinding ini terdapat retakan-retakan yang rusak. Selanjutnya, dinding di ruangan ini juga masih dalam ruangan kepala sekolah mengalami keretakan. Bagian temboknya pun dinding ini udah mengelupas dan beberapa bagian udah terlihat batu batanya. Nah, bagian lantai di ruang kepala sekolah juga pecah-pecah dan banyak yang sudah mengelupas. Nah, ini bagian masih dalam bagian ruangan kepala sekolah. Selanjutnya di ruangan bagian belakang ruang kepala sekolah. Nah, atapnya ini udah terjadi kebocoran. Ini juga bagian dinding telah mengalami runtuh ya. Ini bolong-bolong. Nah, ini juga sudah mengelupas dan hampir kayunya itu juga keropos. Selanjutnya, dinding di bagian belakang ruangan, di dalam ruangan juga sudah mulai mengelupas dan beberapa bagian ini udah terlihat batu batanya. Bagian tembok juga ini terjadi keretakan yang cukup parah. Hampir sepanjang sudut temboknya udah mengalami keretakan. Selanjutnya masih dalam bangunan A yang difungsikan sebagai ruang guru. Nah, pada bagian tiang-tiangnya ini ada beberapa yang mengalami keretakan seperti pada bagian ini. Selanjutnya bagian lantai pun sudah ambrol. Pada bagian jendela, bagian kayunya dan temboknya ini sudah mulai mengelupas dan bahkan kayu-kayunya ini sudah keropos. Lalu pada bagian belakang ruang guru ini, bagian kayu atau jendelanya ini dan temboknya ini udah mulai beberapa yang mulai mengelupas dan terpisah dengan kayu bagian jendelanya.
Nah, ini. Selanjutnya, atap pada ruang guru masih menggunakan baja ringan. Nah, beberapa bagian tembok pun sudah mengelupas dan serpihannya itu sudah banyak yang jatuh ke lantai. Selanjutnya masih dalam bangunan A, yaitu ruang terakhir yang difungsikan sebagai ruang kelas 5. Nah, di sini dalam ruang kelas 5 ini tampak di bagian luarnya itu bagian tiangnya sudah mulai retak. Nah, di bagian plafon atau bagian kayunya ini sampingnya sudah mulai kebocoran dan beberapa bagian sudah mulai lapuk dan keropos. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam. Bagian pintu dari ruang kelas 5 ini sudah mulai terpisah dari temboknya atau keropos di bagian bawahnya dan bergeser dari yang tempat seharusnya. Bagian tembok pada tepian jendela pun ini sudah mulai terkelupas, sudah ambrol. Tuh. Bahkan beberapa serpihannya sudah jatuh ke lantai dan semakin tipis sampai bagian batu batanya sudah mulai terlihat. Di bagian sudut ruangan terjadi keretakan yang cukup parah atau cukup renggang. Beberapa bagian ruangan lain pun ikut retak. Nah, di bagian sini, bagian kayunya atau jendelanya atau rosternya ini ventilasi udara. Kayunya ini sudah mulai keropos. Ini bisa dilihat, ini sangat parah keroposnya ini. Sampai-sampai bagian sampingnya sudah menghilang karena keropos. Bagian sini temboknya juga sudah mulai ambrol dan beberapa bagian di sini juga sudah ambrol. Sebagai informasi, ruangan ini juga masih menggunakan atap baja ringan. Bangunan selanjutnya yaitu bangunan B yang difungsikan sebagai ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, di ruangan kelas 4 ini masih terlihat bagus dan ada beberapa kerusakan ringan. Namun, yang memerlukan perbaikan yaitu ruang kelas 2 dan kelas 1. Nah, kita mulai dari ruang kelas 2. Ini tampak depan dari ruang kelas 2. Dari depan kita sudah dapat melihat bahwa bagian tiang ini sudah mulai retak. Nah, ini bisa dilihat retak dan bagian tengahnya ini sudah tidak lurus lagi, sudah agak menurun. Bagian tiangnya pun ini sudah banyak yang mengelupas. Bagian keramiknya pun sudah mengelupas, bahkan ini sangat jelas dapat dilihat batu batanya sudah terlihat. Nah, lanjut ke bagian pintu, bagian kayunya ini sudah menghilang atau sudah keropos. Nah, bagian tembok atau jendela dan temboknya ini sudah mulai mengelupas dan kayunya ini sudah keropos. Nah, dari luar juga sudah tampak. Nah, mari kita lihat bagian dalam. Bagian dalam dari ruangan ini atau ruang yang difungsikan sebagai ruang kelas 2 masih menggunakan atap baja ringan. Selain itu, kerusakan juga dapat dilihat dari tepian kayu dan tembok ini sudah mulai renggang atau mengalami ambrol ini, kerusakan bagian temboknya. Selanjutnya, nah ini di tepian jendela bagian dalam juga ini sudah mulai mengelupas tuh. Bahkan ini sudah lapuk dan keropos. Nah, ini semua jendelanya sudah keropos. Nah, bagian atas dan sudut dindingnya ini sudah mengalami keretakan. Nah, terlihat di jendela bagian lain pun ini telah mengalami keretakan dan kayunya ini sudah mulai keropos.
Bagian lain yang mengalami kerusakan yaitu bagian pintu penghubung antara kelas 2 dan kelas 3. Di sini ada keretakan yang cukup hebat, yang cukup renggang, dan ini juga bagian pintunya sudah tidak dapat difungsikan lagi karena pintu sudah copot atau lapuk dan keropos. Nah, bisa dilihat di bagian bawahnya pun dapat dilihat keroposnya itu sudah sangat parah. Selanjutnya masih dalam bangunan B yang difungsikan sebagai ruang kelas 1, di mana dari tampak depan pun sudah terlihat kerusakannya itu di bagian depan kayunya itu sudah mulai keropos. Nah, ini sudah lapuk dan beberapa bagian sudah menghilang. Bagian tembok luarnya pun sudah mengelupas dan ambrol, bahkan batu-batanya sampai terlihat jelas. Bagian tiangnya juga ini mengalami keretakan. Retak-retak, banyak bagian yang sudah retak, bahkan ini sudah mengelupas. Bagian lantainya pun ini sudah pada pecah. Udah banyak yang pecah, bahkan ini sudah membentuk lubang. Pada jendela bagian luar terdapat kayu jendela yang sudah mulai keropos. Terus ini bagian atas dari pintunya pun dindingnya sudah pecah atau retak, terjadi keretakan. Nah, kita masuk ke bagian dalam. Dinding bagian dalam ini telah mengalami ambrol. Tuh, bahkan batu-batanya pun sama sudah terlihat pada beberapa bagian. Nah, ini sangat banyak sekali ya bagian-bagian yang sudah ambrol. Terus ini bagian kayunya pun sudah mengalami keretakan dan keropos. Nah, pada bagian lain dari jendelanya pun ini lebih parah lagi. Ini sudah lapuk. Bahkan beberapa bagian sudah hilang atau sudah bolong. Beberapa bagian dari jendelanya. Nah, ini juga terjadi keretakan dan ini sudah ambrol ya bagian tembok-temboknya. Nah, terus bangunan ini pun masih menggunakan baja ringan. Ini dapat dilihat baja ringan. Pada bagian belakang ruang kelas 1, nah, dapat dilihat ini tertimbun oleh longsoran tanah. Sehingga dinding pada bagian belakang ini tertimbun tanah longsor. Seringkali setiap kali hujan, air hujan masuk ke dalam kelas dan membanjiri ruang kelas. Di sini juga tampak jendela-jendela yang sudah mulai keropos. Nah, dinding pun ini sudah mengalami keretakan yang cukup lebar. Dindingnya pun ini sudah mulai keropos sampai batu-batanya terlihat. Nah, ini juga ditemukan keretakan-keretakan pada bagian temboknya. Bangunan selanjutnya yaitu bangunan D yang difungsikan sebagai perpustakaan. Nah, ini tampak depan sudah terlihat kerusakan pada bagian atap. Kayunya itu sudah mulai pada lapuk dan bocor, terjadi kebocoran. Sehingga beberapa bagian kayunya sudah lapuk dan menghilang. Nah, pada bagian samping luar perpustakaan telah mengalami keretakan. Bahkan pada bagian lantainya ini sudah retak yang sangat lebar, sehingga
bentuk bangunan sudah agak miring. Nah, pada bagian lantainya pun ini sudah mengelupas dan pecah-pecah. Nah, ini tampak belakang dapat dilihat bahwa retakan ini telah sangat parah sehingga beberapa bagian bangunan amblas. Nah, masih pada bagian belakang, ini bagian atapnya sudah menghilang, sudah keropos, sudah ambrol. Dapat dilihat juga atapnya ini juga masih menggunakan baja ringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dalam dari ruang D yang difungsikan sebagai perpustakaan. Pada bagian dalam, retakan-retakan pada dinding pun sudah sangat lebar. Nah, ini ditemukan di perpustakaan selanjutnya di bagian samping antara tembok dan jendela pun ini sudah ada keretakan yang sangat lebar dan bersambung sampai sudut bangunan. Nah, sehingga tampak pada dinding sebelah sini bangunan sudah mulai agak miring. Nah, pada bagian lantai pun terjadi keretakan dan sebagian amblas atau tidak sama tinggi bagian lantainya. Nah, ini pun pada bagian dinding ini sudah ada retakan yang sangat lebar sampai atas ruangan. Bangunan terakhir yaitu bangunan F yang mengalami kerusakan yang berfungsi sebagai WC perempuan. Nah, tampak bagian luar dindingnya sudah mulai keropos, mengelupas ya. Ini juga terdapat retakan dan pada bagian belakangnya bagian atapnya ini sudah ambrol. Dapat dilihat. Dan bahkan bagian terparahnya ini sudah ambrol sehingga WC sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini bagian luar, kayu-kayunya pun sudah lapuk dan beberapa bagian sudah patah dan menghilang. Nah, ini bagian pintu WC sangat rusak, sudah bolong-bolong, dan ini bagian dalam WC. Tampak bagian atas dari WC ini sudah tidak ada karena sudah runtuh. Nah, bagian sini juga bagian temboknya itu tidak diplester sehingga terjadi keretakan-keretakan pada dinding-dindingnya. Nah, pada ruangan ini pun sama. Bagian WC sudah banyak yang bolong, terutama pada bagian bak mandi. Dinding pun sudah mulai mengelupas dan beberapa sudah ada yang ambrol. Demikian keadaan atau kondisi bangunan di SD Negeri Bingkeng 02. Dengan ini semoga menjadi perhatian dan harapan kami semoga perbaikan segera dilaksanakan. Terima kasih.